Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga adik-adik semuanya selalu keadaan sehat ya. Dan semoga hari ini kalian tetap bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, pada pertemuan kali ini kakak akan memberikan materi dalam bentuk video ya. Jadi kakak di sini akan menjelaskan materinya dalam bentuk video nanti. Nah, pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang konsep dari usaha dan usaha total benda yang dikenai oleh beberapa gaya. Nah, oke, selanjutnya kita masuk untuk kuis yang pertama ya. Nah, sini untuk kuis yang pertama yaitu, pernahkah kalian mendorong meja ataupun lemari? Apakah dalam fisika peristiwa tersebut dapat dikatakan sebagai usaha? Nah, untuk kuis yang kedua, apa yang menyebabkan benda dikatakan tidak berpindah? Untuk kuis yang ketiga, faktor apa sajakah yang mempengaruhi usaha? Nah, yang pertama itu kita masuk pada tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang adik-adik semuanya harus capai pada pembelajaran hari ini. Nah, melalui tanya jawab, penugasan individu, serta menggunakan sumber belajar dan media pembelajaran berupa video dan model, peserta didik dapat yang pertama mendeskripsikan konsep usaha, yang kedua itu menentukan usaha total sebuah benda yang dikenai oleh beberapa gaya. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya, kuis yang keempat yaitu sebutkan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Selanjutnya kita masuk pada pembahasannya itu yang pertama, apa itu usaha? Nah, ada yang tahu? Jadi usaha dalam fisika merupakan proses perubahan energi dan usaha ini selalu dihubungkan dengan gaya atau dengan simbol F yang menyebabkan perpindahan dengan simbol S suatu benda. Dengan kata lain, bila ada gaya yang menyebabkan perpindahan suatu benda, maka dikatakan gaya tersebut melakukan usaha terhadap benda. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah gambar. Di sini ada sebuah gambar seseorang mendorong meja. Jadi seseorang ini mendorong meja, otomatis kan kalau mendorong meja itu kita memerlukan suatu gaya agar dan usaha. Jadi mendorong meja itu kita membutuhkan gaya dan membutuhkan juga usaha. Jadi pada gambar di samping ini menunjukkan gaya F yang bekerja pada benda. Jadi seperti yang kakak tadi bilang, si orang ini memerlukan gaya dengan mendorong meja ini agar si meja ini berpindah. Jadi benda ini atau meja ini terletak pada bilang horizontal sehingga benda berpindah sejauh S. Jadi perpindahnya itu berpindah sejauh S. Maka gaya F melakukan usaha sebesar W. Jadi gaya orang ini melakukan usaha sebesar W, atau W itu kan dalam W ini adalah sebuah usaha. Jadi kemudian dari gambar tersebut, dari ilustrasi ini kita dapat mendapatkan rumus. Jadi secara matematis usaha ini dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan F dikali S, di mana W sama dengan F cos theta dikali S. Kenapa cos di sini? Karena otomatis kalau mendorong meja itu atau melakukan usaha itu membentuk sudut. Jadi sudut itu dari gaya ke usaha itu membentuk sudut. Apakah itu cos atau sin? Jadi di sini kita memakai cos theta. Kemudian W sama dengan F dikali cos theta. Jadi di mana F sama dengan gaya yang bekerja pada benda dalam satuan Newton, S merupakan jarak tempuh atau perpindahan benda karena gaya tersebut dalam satuan M. Cos theta-nya yaitu sudut antara gaya F dengan perpindahan S. Untuk W ini atau usahanya adalah dalam satuan Joule. Nah, itu untuk konsep dari usaha. Selanjutnya kuis 5 yaitu menurut pemahaman Anda, apa yang dimaksud dengan usaha dalam fisika? Selanjutnya kita masuk pada pembahasan tentang usaha oleh gaya konstan. Besar usaha oleh gaya konstan didefinisikan sebagai hasil besar komponen gaya pada arah perpindahan dengan besar perpindahan yang dihasilkan. Jadi apabila usaha tersebut dirumuskan secara matematis, dapat ditulis sebagai berikut. Jadi untuk rumusnya itu adalah W sama dengan Fs dikali S, di mana W merupakan besar usaha dalam satuan dalam kilogram meter pangkat 2 atau S pangkat 2 dalam satuan Joule atau Newton per meter. Untuk Fs-nya ini merupakan besar komponen gaya pada arah perpindahan dalam satuan Newton. Untuk S-nya ini merupakan besar perpindahan dalam satuan meter. Nah, selanjutnya kita masuk pada ketika gaya yang bekerja membentuk sudut alfa dengan arah perpindahan.
Coba perhatikan gambar di bawah ini. Jadi gambar di sini merupakan jika gaya yang bekerja pada suatu benda membentuk sudut alfa. Jadi di sini ada sebuah gaya, yaitu gaya Fx yang ke atas dan gaya Fy itu yang ke samping. Dan otomatis kan membentuk sudut yang seperti yang tadi yang gambar itu, kalau membutuhkan gaya otomatis kan membentuk sudut. Jadi dari gambar tersebut juga dapat kita dari gambar ini kita mendapatkan rumus. Jika gaya melakukan usaha membentuk sudut alfa dengan perpindahan, maka gaya tersebut dapat diuraikan ke dalam dua komponen, yaitu komponen Y, di mana komponen ini merupakan Fy dengan F sin alfa. Kenapa di sini F sin alfa? Karena di sini kan horizontal. Nah, dan untuk komponen X ini gaya yang searah dengan perpindahan, yang gayanya itu searah atau yang ke atas ini yang vertikal, yaitu Fx sebesar F cos alfa. Nah, itu untuk usaha oleh gaya sekotong di mana gaya ketika membentuk sudut alfa. Nah, selanjutnya kita masuk pada usaha yang dihasilkan lebih dari satu gaya. Nah, bila kita melihat kejadian sehari-hari, dapat kita lihat bahwa sebuah benda akan dikenai gaya lebih dari satu. Oleh karenanya, jika ditanya berapa usaha yang dilakukan oleh gaya-gaya tersebut, maka haruslah dihitung usaha oleh masing-masing gaya tersebut. Kemudian, usaha dari masing-masing gaya tersebut dijumlahkan. Jadi seperti ini, misalkan ada permasalahan seperti ini. Seandainya pada sebuah benda bekerja 3 buah gaya, yaitu gaya F1, F2, dan F3, sehingga benda mengalami perpindahan sejauh S. Jadi gaya F1 ini membentuk sudut alfa 1 dengan vektor S. Kemudian gaya F2 membentuk sudut alfa 2. Dan gaya F3 membentuk sudut alfa 3. Jadi berapakah usaha oleh ketiga gaya tersebut terhadap benda? Jadi untuk lebih memudahkan, kita membuat gambar. Kan yang tadi sini ada sebuah 3 gaya kan, F1, F2, dan F3. Sama juga dengan sudutnya alfa 1, alfa 2, dan alfa 3. Dan di sini ada sebuah gambar. Kita gambarkan, jadi sebuah benda dikenai oleh 3 gaya, yaitu gaya F1, F2, dan F3. Dan sama-sama mempunyai sudut, yaitu sudut alfa 1, alfa 2, dan alfa 3. Dimana dari gambar tersebut kita menentukan usahanya. Jadi, usaha masing-masing gaya dapat dicari dengan menggunakan rumus, di mana rumus untuk mencari usaha dari masing-masing gaya tersebut kita memakai rumus W sama dengan F dikali S dikali cos alfa. Terus gaya F1 akan melakukan usaha sebesar W1 sama dengan F1 S cos alfa 1. Sama juga dengan gaya F2, tinggal ganti duanya. Misalkan kan yang di atas tadi W1, ini dibawakan W2 sama dengan F2 dikali S cos alfa 2. Sama dengan F3 juga, gaya F3 akan melakukan usaha sebesar W3 sama dengan F3 dikali S cos alfa W3 sama dengan F3 dikali S cos alfa 3. Maka usaha total atau usaha yang dilakukan oleh ketiga gaya tersebut jumlahkan, jadi W sama dengan usaha usaha 1 ditambah usaha kedua ditambah usaha ketiga. Jadi W sama dengan F1 dikali S cos alfa 1 ditambah F2 dikali S cos alfa 2 ditambah F3 dikali S cos alfa 3. Jadi ini sebuah rumus ketika nanti ada soal yang adik-adik semua temui, mencari usaha yang dilakukan oleh masing-masing gaya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Nah, di sini ada sebuah soal, misalkan ada soal seperti ini. Benda dengan massa 5 kg berada pada bidang datar dikenai gaya sebesar 60 Newton. Jadi bisa dibayangkan ya. Jadi gaya tersebut membentuk sudut 30 derajat dengan arah horizontal atau yang terletak itu horizontal. Pada keadaan gerak, benda mengalami gaya friksi 5 Newton dengan arah melawan gerak. Jadi bisa dibayangkan ya. Setelah beberapa saat, benda menempuh jarak 10 meter. Di benda itu menempuh jarak beberapa saat itu benda menempuh jarak 10 meter. Jika percepatan gravitasinya itu sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat, maka gambarkanlah gaya-gaya yang bekerja pada benda. Jadi adik-adik semuanya cuma diminta untuk menggambarkan gaya-gayanya. Jadi gaya-gayanya seperti ini. Untuk jawabannya seperti ini. Jadi gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut yaitu yang pertama itu kan gaya berat atau yang gaya FV yang ke bawah. Kan itu yang ke bawah itu gaya berat otomatis, dan gaya normalnya itu atau gaya normal itu yang vertikal ke atas searah dengan sumbu X dengan searah sumbu V-nya, dan gaya geseknya itu yang gaya gesek yang horizontal, yang tumpuan yang paling bawah itu Fs-nya yang paling bawah yang ini. Nah,
Itu untuk gambar ketiga gaya. Jadi benda bermassa M ditarik dengan gaya F membentuk sudut 30 derajat dan akan otomatis itu kalau membentuk sudut 30 derajat kan, dan juga mengalami gaya gesek. Jadi seperti ini untuk jawaban pada nomor soal pertama ini. Nah, selanjutnya untuk kuis yang keenam yaitu, misalkan ada soal seperti ini. Sebuah balok bermassa 1,5 kg didorong ke atas oleh gaya konstan sebesar F sama dengan 15 Newton pada bidang miring seperti gambar di bawah. Anggap percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon pangkat 2 dan gesekan antar balok dan bidang miring sebesar 0. Maka tentukanlah usaha total yang dilakukan balok tersebut. Nah, itu untuk kuis yang keenam ya. Selanjutnya untuk kuis yang ketujuh, tuliskan dan jelaskan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Dan untuk kuis yang kedelapan, tuliskan konsep apa saja yang sudah dikuasai dan belum dikuasai, dan bagaimana caranya mengatasi konsep yang belum dikuasai. Nah, seperti itu untuk kuisnya ya. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan materi dari kakak mengenai konsep usaha dan usaha total yang dikenai oleh beberapa gaya. Kakak akhiri, semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan atau belum dipahami, kakak akan membuat forum diskusi dan tanya jawabnya di grup Google Classroom-nya. Kakak akhiri ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.